Dalam video sebelumnya telah dipaparkan komunalisme yang menjadi dasar sosialisme Indonesia. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana posisi individu dalam masyarakat Indonesia yang komunal itu. Bagaimana pula posisinya di dalam sosialisme Indonesia. Dan mengapa Hatta mewanti-wanti agar kita jangan sampai ke kapitalisme. Bagaimana posisi individu dalam masyarakat yang komunal itu? Untuk menjawab persoalan ini, Hatta menengok pada hukum adat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang komunal, yang tidak mengenal pemisahan hukum publik dan hukum privat secara tegas. Sifat komunal itu membuat hukum adat harus dipahami tidak dari sisi hak individu, melainkan dari sisi kepentingan bersama di atas hak individu. Dalam hukum seperti itu, yang utama adalah masyarakat, bukan individu. Perorangan dipandang sebagai anggota masyarakat. Di satu sisi, perorangan adalah alat untuk melaksanakan tujuan masyarakat. Tujuan hidup perorangan adalah berkarya untuk masyarakat. Di sisi yang lain, perorangan adalah juga pemangku hak. Hak yang dipangku perorangan adalah hak masyarakat, berupa kekuasaan yang memiliki fungsi tertentu dalam masyarakatnya. Perorangan diharapkan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan tujuan sosial dari hukum adat. Dilihat dari hak individu semata, hal ini tampak sebagai pengsubordinasian individu dari masyarakat. Namun, dalam masyarakat komunal, perorangan diliputi kesadaran untuk bersekutu dan perasaan seia sekata dengan masyarakat. Sehingga, perorangan menyadari tugas-tugas kemasyarakatan bukan sebagai beban yang ditimpakan kepadanya, melainkan sebagai jabatan yang biasa dan sepatutnya dalam kehidupan. Meski mengutamakan komunalisme, Hatta melihat individualisasi adalah proses yang niscaya. Individualisasi adalah akibat dari ekonomi modern. Yang ditakutkan oleh Hatta adalah proses individualisasi ini sampai ke individualisme yang membedakan segala hubungan manusia. Tapi Hatta optimis, proses individualisasi ini tidak akan melenyapkan sifat kolektif masyarakat Indonesia dengan hukum adatnya. Optimisme itu berdasarkan pada pengamatan Holleman dan Supomo yang melihat bahkan di desa yang paling maju, cita-cita kolektif hidup terus. Hatta juga melihat perubahan masyarakat akan menimbulkan adat-adat baru dan pada gilirannya akan mengubah hukum adatnya. Tapi sekali lagi Hatta optimis, meski hukum adatnya berubah, kolektivisme akan tetap hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi sampai titik ini, masyarakat Indonesia memiliki akar kolektivisme yang ada dalam kehidupan dan hukum adat masyarakat desa. Di samping itu, masyarakat Indonesia sedang mengalami proses individualisasi yang dibawa oleh ekonomi modern. Individualisasi ini menuju ke individualisme serta kapitalisme, sistem politik ekonomi yang dilahirkannya. Hatta melihat jika sampai ke kapitalisme akan berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena kapitalisme nasional akan disaingi dan dihancurkan oleh kapitalisme asing yang sangat kuat dan berkuasa. Kemudian, kapitalis asing akan mengambil dari kapitalis nasional apa yang dapat digunakannya untuk mencengkram bangsa Indonesia. Tapi, karena memiliki akar kolektivisme, masyarakat Indonesia tidak perlu sampai ke kapitalisme. Individualisasi yang sedang berjalan dapat dibelokkan ke sosialisme Indonesia.
Sosialisme Indonesia adalah kolektivisme baru, berakar dari kolektivisme lama, sekaligus lebih tinggi, lebih modern, dan lebih efektif dari individualisme. Individualisasi yang sedang berjalan dibelokkan ke sosialisme Indonesia melalui organisasi dan pendidikan sosial yang berdasarkan usaha bersama untuk membela kepentingan bersama, berdasarkan self-help, tolong diri sendiri. Hatta menamakan organisasi itu koperasi ekonomi, yang berbeda dengan kolektivisme lama Indonesia yang disebutnya koperasi sosial. Koperasi ekonomi adalah sintesis dari koperasi sosial dan individualisasi yang sedang berkembang, karena mencakup dan mengangkat kedua hal tersebut. Hatta mengatakan, di atas dasar koperasi sosial yang lama, dibangun koperasi ekonomi, di mana ada kebebasan bagi individu untuk mengambil inisiatif atas persetujuan bersama bagi keperluan bersama. Kemudian, Hatta juga menegaskan, koperasi semacam ini menghidupkan jiwa kolektif yang dinamis, sedangkan kepribadian manusia tidak tertindas. Hatta membayangkan sosialisme Indonesia itu bersendikan bangunan-bangunan koperasi yang akan meliputi seluruh bidang ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, dan kredit. Dalam sosialisme, negara sebagai organisasi penguasa akan lenyap, berganti menjadi organisasi pengurus masyarakat, membagikan barang-barang yang dihasilkan bersama kepada orang banyak. Karena itu, Indonesia menjadi suatu persemakmuran koperasi dalam perhubungan kerjasama dengan menyingkirkan segala persaingan, yang di dalamnya tiap-tiap organisasi masyarakat, besar dan kecil, dapat berbentuk koperasi. Secara realistis, Hatta berharap sekurang-kurangnya cita-cita ini dapat dilaksanakan pada pemerintahan rakyat yang terbawah. Pemerintahan desa sebadan dengan pengurus koperasi desa. Desa dan koperasi menjadi identik. Sebelumnya telah disebutkan, yang khas dari Indonesia dan negara-negara jajahan adalah adanya kapitalisme kolonial. Kapitalisme kolonial menjadi kekuatan yang sangat besar terhadap lawan-lawannya. Namun, Hatta menganalisis adanya kapitalisme kolonial di Indonesia justru mempermudah jalan menuju sosialisme. Penjelasannya demikian. Kapitalisme kolonial dengan kekuatannya yang sangat besar tidak memberi kesempatan pada kapitalisme Indonesia yang masih muda. Dengan tidak memberi kesempatan untuk berkembang, kapitalisme kolonial sebagai efeknya membuka jalan untuk lawan dari kapitalisme Indonesia, yaitu koperasi Indonesia. Pada gilirannya, koperasi Indonesia berkembang dan menjadi sendi untuk sosialisme Indonesia. Cita-cita sosialisme Indonesia adalah terlaksananya pergaulan hidup di Indonesia di mana tidak ada penindasan dan penghisapan, dan terjaminnya bagi rakyat, bagi tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan, serta perkembangan kepribadiannya. Bagaimana sosialisme Indonesia itu mewujud secara formal, dan bagaimana gagasan tentang sosialisme Indonesia itu relevan dalam situasi pandemik saat ini, nantikan di video berikutnya.